kuping ketika membasuh wajah. Rukun pertama kan membasuh wajah, tapi kuping disunnahkan juga disapu ketika membasuh wajah. Sunnah. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan innal udunaini minal wajhi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kuping itu bagian dari wajah. Untuk keluar dari perbedaan pendapat itu, maka sunnah saja menyapu dua kuping. Sunnah aja. Karena ada yang mengatakan itu bagian dari wajah. Kalau bagian dari wajah kan berarti wajib juga dibasuh. Nah, karena itu berbeda, supaya khurujan min khilaf, keluar dari perbedaan ulama itu disunnahkan menyapu, bukan membasuh. Mashul udhunaini, menyapu dua kuping, bukan membasuh. Bukan membasuh. Itu ketika membasuh wajah. Kesunahan selanjutnya italatul ghurrah, memanjangkan ghurrah, maksudnya itu melebihi batas dari wajah. Inilah nanti ghurrah, itulah nanti yang bercahaya di akhirat itu. Batas wajah dari sini sampai kemari keliling. Lalu ketika kita berwudu, kita lebihkan dari batas yang ada itu sunnah hukumnya. Itu namanya italatul ghurrah. Ghurrah itu nanti yang lebih dari batas yang standar, itu di hari kiamat, di akhirat itu nanti akan bersinar. Oh, ternyata ini melebihkan batas-batas anggota wudunya. Tapi tidak boleh juga melebihi kali. Melebihi kali sampai semua ini ditenggelamkan, itu melebihi kali, enggak juga gitu. Enggak juga. Kesunahan selanjutnya ketika membasuh wajah ad-dalku itu imrarul yadi 'alal udwi, menjalankan tangan ketika membasuh wajah. Jadi tangan ini sunnah digerakkan ketika membasuh wajah, mengginikannya itu sunnah. Ya kalau nggak diginikan nggak mungkin ya air itu ngalir sendiri, bisa mengelilingi sendiri air itu berjalan, nggak mungkin kan. Makanya ada ad-dalku itu pakai tangan. Mau begini modelnya boleh, mau begini modelnya boleh, terserah. Yang penting ada ad-dalku, ada tangan. Itu sunnah ketika basuh wajah. Yang selanjutnya at-takhlilul lil lihyatil kassah wal 'aridainil kasifaini. Sunnah ketika membasuh wajah itu menyela-nyela jenggot. Sunnah itu. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfal. Sunnah menyela-nyela jenggot atau apa namanya ini? Jambang di saat kita membasuh wajah. Dan sunnahnya itu pakai jari-jari tangan kanan dari bawah pula, sunnahnya begitu. Bukan begininya. Gininya. Ketika berwudu ya. Tuh, bagi yang berjenggot dan berjambang. Bagi jenggot berjambang. Nah, kesunahan terakhir dalam membasuh wajah at-taslisu, meniga-niga kalikannya. Nah, itu kesunahannya meniga-niga kalikannya. Itu aja lah dulu pendahuluannya. Nanti kita diskusikan 9:30. Insyaallah kita lanjut dengan sunnah-sunnah ketika membasuh tangan minggu depan insyaallah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi tentang kesunahan dalam berwudu, baik secara umum maupun kesunahan sebelum maupun sesudah membasuh wajah. Baik pada bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ada yang ingin kita diskusikan, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, materi dipersilakan. Dengan rumah kita kondisi yang sederhana, rata-rata kan toilet sama kamar mandi WC di situ. Bagaimana hukumnya jika selesai berwudu kita berdoa di situ? Apa itu hukumnya?
Ya, boleh. Ya, ya, pertanyaan. Ya, Bang Heri, silakan. Ustaz, untuk yang menyapu wajah yang sela-sela mata tadi, itu kan biasanya kan kalau ambil buka kan gini nih. Apakah kita dengan dua tangan begini atau harus tangan kanan aja yang begini? Yang bersihkannya itu kan, karena kan kita begini, begini, kan gini itu kan, atau sekedar satu tangan begini baru lagi. Yang pas yang mana gitu Ustaz? Ya, pertanyaan silakan jawab pertanyaan Bang Ferry dan Bang Heri. Baik, pertanyaan dari Bang Ferry. Ya, memang eloknya berwudu itu jangan ada baitul khala'nya. Baitul khala' itu yang ada toiletnya. Kalau hammam itu tidak ada toiletnya. Hammamun kamar mandi yang tidak ada baitul khala' kalau dalam bahasa Arab. Kalau yang ada toiletnya itu namanya baitul khala'. Kita itu yang ada baitul khala', rumah kita itu kan begitu semua. Memang seyogianya itu jangan ada WC-nya itu yang macam ini kan berpisah itu kan. Kita kan satu pintu itu rumah kita itu kan. Nah, kalau dalam kondisi begitu, bagaimana kita boleh nggak berdoa di situ? Boleh berdoa situ. Jangankan doa wudhu, nah itu kasusnya doa wudhu kan. Doa cebok saja dibaca di situ. Kita mau cebok ketika BAB, BAK, di mana baca doanya kalau nggak di situ? Apa keluar dulu sana baru baca doa gitu kan? Ceboknya di luar gitu enggak kan? Doa cebok itu kan ada kan? Bagi yang mengamalkan lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Bukan, itu doa keluar WC atau baitul khala. Allahumma hassin farji, Allahumma sholli wa sallim. Bukan, itu doa bercermin itu. Wa hassim farji minal fawahis. Saya lupa itu. Itu doa ketika selesai BAK atau istinja lah itu. Doa istinja. Itu doa di mana dibaca? Doa dibaca di dalam. Itu doa dibaca di dalam itu. Jadi boleh membaca itu boleh gitu. Karena memang tuntutan dari sebuah pekerjaan yang memang harus di situ gitu. Beda kalau kita lagi atau lagi di dalam baitul khala lalu baca-baca ayat Al-Qur'an, itu bukan tuntutan dari pekerjaan di situ gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu malah tidak boleh. Tapi kalau doa tadi itu konsekuensi dari perbuatan yang memang di situ dilakukan. Kalau itu boleh. Kondisi kita rumah kita yang seperti ini bagaimana? Ya begitulah, tidak apa-apa. Dimanapun kalau memang itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan, maka itu boleh dibaca. Doa itu boleh dibaca. Nah, itu wallahu alam itu, Bang. Kemudian dari Bang Heri masalah ta'ahudul maq dan ta'ahudul lihaz. Itu pakai jari telunjuk yang manapun boleh. Teknisnya yang manapun boleh. Yang penting sunnahnya pakai jari telunjuk. Telunjuk kanan kiri, apakah begini secara dua-dua atau satu-satu pun tidak apa-apa. Sama-sama boleh dilakukan itu. Kesunahannya pakai jari telunjuk bisababah. Kalau kita nanti misalnya begini, satu pakai jari telunjuk, satu pakai jari jempol. Yang ini dapat sunnah telunjuk, yang ini tidak dapat sunnah karena jempol. Karena bisa begitu kan, begini kan? Yang satu pakai sababah, yang satu tidak. Nah yang ini sababah itu telunjuk sunnah. Yang ini tidak sunnahnya. Tapi ta'ahudnya itu dia dapat. Masalah jarinya dia nggak dapat. Nah gitu. Yang penting pakai telunjuk. Yang manapun jadi, kiri kanan, teknis atas bawah atau yang lain pun boleh. Wallahu a'lam begitu. Ya, kalau itu yang lain yang masih bertanya dipersilakan.
Aziz bin Muhammad Syashiki. Nadong, weh. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya seputar materi tentang sunnah-sunnah dalam berwudu tadi? Pas. Yang Ibu dipersilakan. Ya. Ya, dipersilakan Bu. Halo sama Bang Eri. Jadi dalam buku itu kan adanya kan kita tidak boleh berbicara. Nah, jadi kalau ketika yang pada buku ini lagi berusaha anak memanggil, gimana kalau nggak dijawab, pasti dia berteriak kan gitu. Jadi kalau dijawab, atau kita mengulang lagi dari awal. Iya. Kalau bicara pun wuduknya sah, tidak perlu mengulang lagi wuduknya. Cuman meninggalkan kesunahan itu aja. Jadi masalah bercakap-cakap dalam wudhu ini masalah sunnah, tidak ada kaitannya dengan sah tidak sahnya wudhu. Kalau dia menahan tidak berbicara selama wudhu, dia dapat pahala sunnah. Kalau dia ngomong pun tidak apa-apa, cuma tak dapat pahala sunnah. Itu aja. Apalagi kondisinya pula dipanggil anak, ya kemungkinan anak itu juga dalam kondisi bahaya. Jangankan persoalan sunnah, yang wajib pun boleh ditinggalkan kalau memang sudah terjadi bahaya. Apalagi persoalan kesunahan itu. Contohnya yang saya maksud itu begini, ketika kita sedang sholat, sholat itu kan kalau membatalkan dengan tidak ada alasan kan berdosa. Lagi sholat takbir misalnya itu, tiba-tiba anak kita di situ mau dipatok ular gitu kan, mau dipatok ular anaknya itu, kita tinggalkan sholat, batalkan sholat, baru buat tindakan ke yang begitu, itu boleh. Jangankan persoalan sunnah, persoalan yang wajib begini saja tadi boleh ditinggalkan dengan alasan-alasan tertentu begitu. Jadi wudhu tadi bercakap-cakap soal sunnah saja. Kalaupun bercakap tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Tapi kalau pula nggak ada kebutuhan bercakap, rasanya janganlah bercakap-cakap, begitulah. Jangan bercakap-cakap. Begitu ya Bu Eri lah kan? Wah Ustadz, ini kalau Ustadz Dila. Ini pengalaman kita di lapangan, kalau anak-anak kita lihat anak-anak sekolah itu kan, kalau nggak diperhatiin gurunya keluar ke depan ini aja, dengan pas wajahnya itu gimana? Yang gini kan ya selesai, kabut. Kalau nggak diperhatiin gitu tadi gimana? Gimananya ini multi tafsir ya. Gimana apanya gitu kan? Gimana wudhu anaknya, gimana pengawas pewudhu anaknya gitu kan. Kalau gimana wudhu anaknya tentu tengok usia anaknya. Syarat sah wudhu itu kan anak itu sudah mumayyiz kan. Salah satu syarat. Kita nanti masuk ke sana itu. Nah di sini saya bacakan dulu ya. Syurutul wudhu, salah satu syarat wudhu itu at-tamyizu, tamyiz. Tamyiz itu mumayyiz. Tamyiz itu sifatnya, mumayyiz itu orangnya. Tamyiz itu kalau dari sisi usia itu sekitar 7 tahun. Satu versi 6 tahun lah. Itu kan? Versi. Jadi kalau ada orang wudhu yang belum mumayyiz maka tidak sah wudhunya. Kalau soal itu bagaimananya. Tapi kalau anak itu sudah di atas usia tamyiz, dia sudah mumayyiz gitu kan. Kalau wudhunya masih seperti itu berarti tidak sah wudhu atau tidak sah pembasuhan wajahnya karena tidak mencapai batas-batas wajah itu. Kalau begitu wajib diulang. Kalau bagaimananya terhadap pengawasnya, maka pengawasnya itu harus lebih ketat lagi gitu. Kalau bagaimananya ke situ itu kan. Ya, pengawasnya karena dia sebagai pengawas, pendamping, gurunya ya seyogianya
diarahkan bagus-bagus lah gitu. Kalau memang bagaimananya ke situ gitu kan Ustaz. Itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, kalau tadi anaknya itu memang sudah mumayyiz, dia tidak sempurna pembahasan wajahnya sesuai batas-batas dan ketentuannya, maka tak sah wudunya. Ikut dia sholat zuhur berjamaah, tak sah sholat zuhurnya karena wudunya tidak sah. Nah, kalaulah tadi dibiarkan sama penjaganya sudah tahu, penjaganya yang kena nanti, kenanya di akhirat lah itu. Nah, di akhirat ya. Kenapa dibiarkan kira-kira gitu kan? Kenapa dibiarkan? Ya paling tidak dikasih tahu, paling tidak gitu. Wallahu a'lam Ustaz ya. Saya ada Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Insyaallah minggu depan kita masuk ke sunnah-sunnah wudu ketika membasuh tangan. Saya pikir itu materi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang buruk kesalahan itu dari saya pribadi. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Tajam, Ustaz. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan atau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya wudu kita bisa lebih sempurna dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup acara pengajian kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Ya, demikian acara kegiatan pengajian kita pada malam hari ini. Kemudian akan kita lanjut kembali di 2 minggu ke depan seperti biasa, akan melanjutkan dengan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dong? Atau dekat saja. Nanti ada dulu ini acara apa yang perlu bagi sama kejadian. DKM saja juga dong. Salahnya saja mengarah. Itu saja deh. Orang bisa terbaik. Menjadi penal. PKM. Ada balas. Ada kualitas aja deh.